Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Hari ini kita bertemu lagi bersama Miss Vivi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Oke, before we study, let's pray together. Begin. Amin. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini, Miss Vivi akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca dalam kalimat. Oke, silakan disimak ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek yang dibaca dan didengar. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang tanda baca. Apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Pengertian lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fenom atau suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca yang pertama adalah untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Fungsi yang ketiga, untuk memberikan penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat lainnya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Dan fungsi tanda baca yang terakhir adalah untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Itu ya anak-anak ya fungsi tanda baca ya. Mari kita lanjut. Di sini Miss akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanda baca dan penggunaannya. Pertama, ada tanda titik. Tanda titik dapat digunakan yang pertama di akhir kalimat atau tulisan yang berupa bukan suatu seruan atau pernyataan. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf yang ada dalam bagan, daftar, dan juga ikhtisar. Yang ketiga, tanda titik digunakan sebagai pemisah pada jam, menit, detik yang menjelaskan waktu. Selanjutnya, tanda titik digunakan pada daftar pustaka. Letak tanda titik di sini berada pada nama penulis dan judul tulisan yang berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Fungsi tanda titik yang lainnya adalah digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh penggunaan tanda titik. Nih, tanda titik digunakan di akhir kalimat. Kakaknya seorang tentara. Di sini ada titik ya, berarti pada kalimat ini adalah kalimat pernyataan yang menyatakan adalah kakaknya seorang tentara. Jangan lupa tanda titiknya.
Contoh yang kedua, Reni tiba pukul 13.05. Di sini tanda titik di sini artinya Reni tiba pukul 13:05. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut. Tanda baca yang kedua adalah tanda baca koma. Tanda baca koma ini digunakan sebagai yang pertama, menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Yang kedua, dipakai di antara unsur dalam perincian atau pembagian. Yang ketiga, dipakai sebagai pemisah anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma digunakan sebagai penghubung kata ungkapan antar kalimat yang ada pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan lain sebagainya. Tanda koma juga digunakan sebagai pemisah petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Contoh penggunaan tanda koma ya. Ayah membeli sepeda, buku dan tas. Di sini tanda koma fungsinya sebagai unsur dalam perincian atau pembilangan ya. Jadi ayah di sini pada kalimat ini dirinci barang apa saja yang dibeli oleh ayah. Contoh yang kedua, oleh karena itu. Ada tanda komanya ya, Nak ya. Kita harus berhati-hati. Di sini tanda koma dipakai sebagai penghubung antar kalimat yang pada awal kalimatnya menggunakan kata oleh karena itu. Kita lanjut ya. Tanda baca selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kedua, tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dan kalimat majemuk. Contoh penggunaan tanda koma. Sudah terlanjur datang. Titik koma, Andi belum ada di rumah. Jadi di sini fungsi tanda titik koma ini menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara. Oke, contoh yang selanjutnya. Nimas mencuci sepeda, titik koma, Nila mencuci piring, titik koma, Ninding mengepel lantai. Ini fungsi tanda titik koma sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Tanda baca selanjutnya adalah tanda hubung. Pemakaian tanda hubung dalam tulisan antara lain, yang pertama dipakai untuk menjadi penghubung suatu kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. Kedua, dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Yang ketiga, dipakai untuk menghubungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. Contohnya seperti ini ya. Nih, 24 strip kata hubung, tanda hubung, 03 tanda hubung, 18. Di sini artinya tanggal 24 bulan 3 tahun 2018. Tanda hubung dipakai untuk mengeja satu-satu pada
pada bagian tanggal. Oke, contoh yang kedua, besok kita akan pergi jalan-jalan ke desa. Di sini ada kata tanda hubung karena ada unsur kata ulang, jalan-jalan. Jadi harus ada tanda hubung di sini. Oke, yang ketiga, Mimi menjadi peringkat kedua di kelasnya. Di sini tanda hubung digunakan untuk merangkai satu angka dengan huruf. Ini ada huruf ya. Mimin menjadi peringkat kedua, tanda hubung di kelasnya. Jadi di sini tanda hubungnya digunakan untuk merangkai huruf dengan angka. Paham ya anak-anak ya sampai di sini ya? Bis lanjut ya. Oke, selanjutnya tanda pisah. Tanda hubung dan tanda pisah beda ya fungsinya ya. Tanda pisah digunakan untuk pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, untuk memberi penegasan terdapatnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain menjadikan kalimat lebih jelas. Tanda pisah dipakai juga di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh penggunaannya ya. Doni bekerja di kantor itu mulai Januari 2016 sampai dengan Maret 2017. Jadi tanda pisah di sini artinya sampai dengan. Jelas ya anak-anak ya? Kita lanjut tanda baca selanjutnya. Tanda baca selanjutnya adalah tanda elipsis atau tanda titik tiga. Tanda titik tiga ini ya. Pemakaian tanda elipsis yakni dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus dan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam satu kalimat atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Contoh, aku ingin titik liburan. Bagaimana kalau kita berangkat minggu ini? Nah, tanda titik-titik di sini berarti menunjukkan ada bagian kalimat yang dihilangkan. Bila kalimatnya terlalu panjang, boleh kita menggunakan tanda elipsis ini. Oke, contoh yang kedua. Ada tanda elipsis, kemudian dia akan pulang ke rumahnya. Berarti di sini artinya ada bagian kalimat yang dihilangkan ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Bis lanjut. Tanda tanya. Oke, tanda baca selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir suatu kalimat tanya dan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contoh, nih ya, contoh pemakaian tanda tanya. Ia dilahirkan di tahun 2000. Jadi ada yang bertanya, ia dilahirkan di tahun 2000. Jangan lupa, akhir kalimat tanya selalu ada tanda tanya. Yang kedua, uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Nah, di sini tanda tanya yang kedua di sini di kalimat kedua ini menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Jadi pertanyaan di sini menyaksikan bahwa uang 10 juta itu hilang, benar apa tidak ya? Oke, contoh selanjutnya. Apakah jurusanmu? Ini merupakan kalimat tanya. Jadi jangan lupa harus ada tanda tanya di belakang. Oke, selanjutnya. Tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir kalimat perintah.
di akhir ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, maupun rasa emosi yang kuat. Ini ada contoh penggunaan tanda seru ya anak-anak ya. Nih, hebat. Ini menunjukkan gambaran. Oke, semangat. Yang terakhir, segera selesaikan tugasmu. Berarti itu kalimat perintah. Diam. Kalimat perintah. Jangan lupa di akhir kalimat perintah selalu ada tanda seru. Oke. Kita lanjut ya. Tanda baca selanjutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung ini digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan integral atau pokok pembicaraan. Digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan. Contohnya ya, dilaksanakan sesuai dengan GBHN. Dalam kurung, ini ada tanda kurung ya, garis besar haluan negara. Di sini, tanda kurung di sini menjelaskan tentang GBHN. GBHN itu artinya garis besar haluan negara. Contoh yang kedua, tabel itu maksudnya dalam kurung tabel 2.1 menjelaskan tentang perbedaan antara hewan karnivora, hewan herbivora, dan omnivora. Oke, jadi di sini tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau merinci suatu urutan keterangan. Jadi tabel itu maksudnya tabel 2.1. Tanda baca selanjutnya adalah tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Juga bisa digunakan untuk mengapit atau istilah ilmiahnya yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dia dikenal dengan julukan si pahit lidah. Di sini tanda petik di sini digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Terus salah satunya tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Aku tidak mengenai dia, kata Indri. Tanda baca selanjutnya adalah garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Dan juga sebagai pengganti kata atau dan tiap. Contohnya, motor itu melaju kecepatan 100 km garis miring jam. Di sini artinya garis miring adalah 100 km tiap jam. Paham ya anak-anak ya? Oke. Tanda baca yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda petik 1 di atas. Tanda ini digunakan untuk penyingkat, untuk menggambarkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, penyingkat ya, digunakan sebagai penyingkat. UUD, tanda petik 145. Artinya, tanda petik di sini menunjukkan tahun 1945. Paham ya anak-anak ya sampai di sini ya? Oke. Demikian materi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Stay safe.
healthy, tetap semangat. Jangan lupa rajin ibadah di rumah ya. Wassalamualaikum.